Setelah saya jalan di situ, saya mikir, ini saya udah diikutin sosok ular yang ngelingkar di mobil saya. Si Ubed kayak gini, tadi ada kakek-kakek yang nunjuk ke si Ubed. Si Ubed ngerang-ngerang terus. Saya bawa mang, saya jadiin kalung. Coba boleh lihat. Nah, ini kayak kembang kantil gitu mang, pusaka kembang kantil. Makanya si Ubed ini kena gangguan-gangguan tersebut mang sampai sakit tuh. Si ular ngelilit Sheila ini nggak lama mang ada sosok wanita mang datang ngelakuin ritual mang, ritual jual di situ tuh. Banyak yang berhasil di situ. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak juga sih mang. Masih ingat tempatnya? Di ujung malam yang bisu dan kelam, seorang lelaki terjebak sebuah ritual. Ritual yang dijalankan oleh rekan kerja yang ingin kaya raya dengan cara yang tak biasa. Janji terucap pada sesosok bayangan goib. Di hadapan sesajen dan asap yang mereka. Jalan sesat pelaku pesugihan ini disaksikan secara langsung oleh Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, hari ini kita sudah siapkan narasumber baru. Mudah-mudahan sobat semua sehat untuk menonton sampai akhir ya. Dan pastinya rezekinya melimpah. Amin. Sobat, ada Mas Aji di depan kita. Ya. Mas Aji, masih muda tapi punya kisah mistis yang menakutkan ya. Ya lumayan. Tahun berapa itu Mas Aji? Tahun 2021 mang. Baru ya? Baru. Ini ada 2 kisah katanya. Ya ada 2 kisah mang. Tapi nyambung ya dua-duanya. Nyambung. Waktu itu Mas Aji jadi apa? Driver? Driver mang. Mengantar orang. Mengantar rombongan keluarga yang mau liburan ke Pangandaran. Tapi di tengah perjalanan terjadi. Sepulang dari Pangandaran ada kejadian di luar nalar mang. Mistis gitu ya. Iya. Diganggu goib gitu. Iya mang. Seperti itu. Baik Mas Aji, apa sekarang kegiatannya? Kegiatan saya, ya saya masih kerja mang sekarang mang, biasa. Kerja ya. Iya. Belum menikah? Belum mang. Masih nyari nih? Masih insya Allah lah. Insya Allah apa ini? Insya Allah. Tahun depan, tahun depan. Udah ada calonnya ya. Udah ada mang. Oke, sobat jangan skip videonya, kita nonton kisah dari Mas Aji. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Aji. Jadi begini mang, tahun 2021 saya kan masih nganggur waktu itu mang, baru banget nganggur. Saya ditelepon sama Mang Yanto. Nah Mang Yanto ini kerja di salah satu perusahaan travel mang. Dia kerja sebagai driver. Saat malam itu, waktu malam dia nelpon ke saya, nanyain, Aji kamu di mana? Saya jawab di rumah mang, kenapa? Nah dia langsung to the point mang, minta buat kamu bisa nggak nganter rombongan keluarga ke Pangandaran. Kapan? Kata saya, besok pagi. Saya pikir lumayan lah ini. Saya iakan. Besok paginya ini saya ke garasi mang, ke garasi Mang Yanto. Setelah itu di situ tuh udah ada Mang Yanto. Nah, saya ngobrol kan di situ, Mang ini siapa yang mau ke sana? Kata saya, ini ada rombongan Pak Haji Yusuf. Berapa orang? Kata saya, 4 orang. Loh kenapa 4 orang? Kan ini unitnya pakai travel mang, pakai HIS gitu. Besar ya? Besar. Kok rombongan cuma 4 orang yang naiknya gitu? Iya katanya, dia bawa barang banyak, soalnya bawa koper, bawa segala macem. Jadi memerlukan mobil yang besar mang. Nah, setelah itu saya kan di situ ngopi dulu, banyak ngobrol sama Mang Yanto. Nah Mang Yanto ini kebetulan ada acara keluarga, makanya minta saya buat gantiin dia gitu. Oh jadi supir tembak gitu ya? Iya jadi supir tembak. Nah saya kan nanya,
Mang, saya kesana sama siapa? Cuman sama rombongan, sama keluarga ini, sama penumpang ini. Enggak Ji, kamu ditemenin temen saya, bilang kata si Mang Yanto ini. Nah kebetulan saya ngobrol-ngobrol di situ, si teman Mang Yanto ini datang. Dan ternyata si orang ini nih teman dulu Mang, teman saya waktu dulu. Si Ubed namanya. Ya zaman-zaman dulu lah, waktu pas masih sekolah gitu. Nah kebetulan dia ini karakternya emang rada apa ya Bang, rada selengean gitu, rada badeg gitu kata orang sini mah. Saya kan di situ kaget, loh kamu ngapain di sini, kata saya. Saya kerja di sini, kata si Ubed. Kerja di sini, emang udah berapa lama? Udah 2 tahun. Nah kan jadi nyambung tuh Bang obrolan saya sama si Ubed sama Mang Yanto. Kan Mang Yanto ini mamang saya, paman saya, dan si Ubed ini teman lama saya Mang. Setelah itu ya saya ngobrol-ngobrol banyak sama si Ubed sambil nunggu rombongan Pak Haji Yusuf ini datang ke garasi Mang. Nah, sebelum berangkat kan saya ngecek air radiator, tekanan ban dan lain-lain itu. Selang setengah jam dari saya nunggu, datanglah Pak Haji Yusuf ini sama anaknya sama istrinya Mang. Jadi 2 orang anak, 1 istri sama Pak Haji Yusuf datang. Nah, dia juga datang ke situ tuh Mang, bawa mobil sebenarnya tuh. Nah, kenapa saya bilang bawa mobil? Kata si Mang Yanto ini emang perlu banyak. Jadi dia ke garasi ini bawa 2 mobil Mang. Satunya yang ditumpangi sama keluarga, yang satunya buat barang-barang Mang. 2 mobil itu tuh, mobil minibus Mang. Nah, saya nanya kan ke Pak Haji, punten, ini saya yang nganter, soalnya Mang Yanto nggak bisa, ada acara keluarga. Oh iya nggak apa-apa Mas, ya, saya kenalan lah sama Pak Haji Yusuf ini. Saya kenalan di situ, saya kan nanya, Pak Haji kenapa nggak bawa mobil sendiri aja, kan Pak Haji punya mobil, kata saya tuh. Kan itu ada 2 mobil Pak, kata saya. Iya, sayanya males, bilangnya gitu. Saya kan nanya, oh iya Pak, di sini saya ngantiin Mang Yanto, cuman sekedar nganter doang apa gimana? Iya nanti kamu cuman nganter katanya. Nanti pulangnya saya mah minggu depan, bilangnya. Oh ya saya mikir di situ emang benar-benar mau liburan lama karena kan banyak barang bawaan dia kayak koper segala macem. Jadi emang tujuan dia ke sana tuh mau liburan lama. Setelah itu saya berangkat tuh. Berangkat lah Mang, sekitar jam 7-an tuh. Berangkat dari garasi, saya lewat jalur ke Kuningan Mang. Jalur ke Kuningan, ya di dalam perjalanan saya banyak ngobrol sama si Ubed. Dan ya nostalgia lah Mang, zaman-zaman dulu gimana. Ya saya juga banyak ngobrol sama Pak Haji. Nah saat di perjalanan ini Mang, si Ubed nih minta nepi. Saya kira di depan kan ada minimarket Mang. Saya kira dia mau beli rokok gitu. Sedangkan saya mikir di sini banyak rokok. Si Ubed mau apa? Ya udahlah saya nurut minggir dulu Ji. Minggir dikit kata si Ubed nih. Napa? Kata saya. Wis minggir dikit alonan. Ya udah tuh Mang, saya jalan minggir jadi pelan. Nah di depan nih ada orang gila Mang. Si Ubed buka kaca, ngebrok pintu mobil, brak. Nah, saya ngomong, kira kenapa soak, kata saya. Ngapain Bed? Dia ketawa Mang, nggak jelas. Nggak apa-apa Pak Haji ya, kata si Ubed. Daripada di perjalanan ngantuk, bosen, ya kata si Pak Haji ini, aduh siraku ada aja anak-anak baik aja. Wongku mau konon bisa aja. Sambil ketawa gitu Mang. Dalam artian ada aja kamu tuh. Sambil ketawa tapi nggak marah. Nah saya kan nanya ya ke si Ubed ini, Bed kenapa sih nggak kamu aja yang nyupir, kata saya gitu. Kamu kan kerja di situ. Enggak sih katanya. Karena dia ini baru pulang, si Ubed ini bilang saya baru pulang dari Jogja jam 3 pagi tadi. Jadi mungkin istirahat kurang gitu Mang. Takutnya gimana dan nanti malamnya ini dia langsung berangkat lagi ke Semarang. Ya udahlah kata saya. Udah di perjalanan ya banyak ngobrol sama si Ubed sama Pak Haji. Setelah nyampe di Pangandaran sampai sekitar jam 12-an Mang. Saya masuk tuh ke salah satu cottage Mang. Yang rombongan Pak Haji ini mau nginep di situ. Nah, saya masuk situ dan ternyata di situ itu udah banyak keluarga yang lain Mang, sekitar 8 mobil lah Mang. Udah banyak keluarganya gitu. Di situ kan saya
masuk, turunin barang-barang kayak Pak Haji, ini saya langsung parkir aja ya, langsung saya turunin. Iya katanya. Nah saya turunin tuh semua barang-barang. Nah setelah saya turunin, saya akan minta Mang, mau minta pamit gitu. Pak Haji punten, ini saya mau pamit ya, mau pulang. Nah si Pak Haji ini, udah nanti dulu katanya, nanti dulu. Kamu sama si Ubed ini tidur Mang di mobil. Pas saya nyampe tidur di mobil, saya kan nggak enak mau bangunin dia tuh. Kasian baru banget datang dari Jogja gitu paginya. Jadi udahlah biarin saya aja yang nurunin. Kan sebenarnya tugas buat ngebantu saya itu si Ubed, tapi si Ubednya ini tidur. Nah udah gitu si Pak Haji ini, udah nanti dulu, bangunin dulu teman kamu. Nah saya bangunin kan, bed tangi. Apa katanya? Tangi dikit mudun, kokon mudun. Ya udah tuh si Ubed turun. Ya udah kalian makan dulu katanya, makan dulu, ngopi dulu, nyantai lah di sini. Nah setelah saya turunin barang, saya kan disuruh makan. Ada salah satu saung gitu Mang. Jadi di sini cottage. Nah di depannya itu ada saung Mang. Nah ya udah saya sama Ubed itu di situ Mang, makan, ngopi. Jadi makan dulu lah. Saya bilang, Bed istirahat aja dulu tah, 1 jam 2 jam lumayan. Nah, si Ubed, iyalah kita bekal pisan Ji. Capek pisan katanya, capek banget kata si Ubed. Bangun sekitar jam 3-an Mang. Jam 3 sore. Saya ya pamit lah ke Pak Haji, saya mau pulang ya, mau balik ke Cirebon. Oh iya katanya, makasih banyak udah nganterin. Iya Pak Haji, sama-sama. Nah baiknya Pak Haji ini ke saya ngasih uang Mang, ngasih uang buat jajan lah, buat jajan di perjalanan, buat beli rokok, beli minum. Kalau soal pembayaran kan udah diserahin sama Mang Yanto ini. Saya mah nggak tahu menau soal pembayaran nih. Udah nanti saya dikasihnya berapa sama Mang Yanto. Nah kalau itu beda lagi. Dikasih itu 300.000. Saya pulang kan dari cottage, udah pamitan ke Pak Haji, saya pulang tuh. Bed, ini mau diapain nih duit kata saya. Udah beliin aja rokok sama makanan-makanan, mampir dulu tuh Mang ke Indomaret lah, ke Alfa gitu. Mampir dulu. Nah beli tuh si Ubed turun, beli rokok, beli minuman, beli snack gitulah Mang. Setelah itu kan dia naik lagi jalan sekitar 1,5 jam lah Mang. Sampai di daerah Banjar. Nah saya mikirnya ngejar waktu nih. Kan jadi kita jalan juga pakai maps Mang. Jadi saya nyetir. Nah di sini ada maps. Nah saya ngomong ke si Bed, apa lewat jalur alternatif aja ya? Tapi saya belum pernah Bed, kata saya. Kamu pernah nggak? Dia bilangnya pernah lewat situ. Katanya ayo saya tahu jalannya. Kang bener kata saya, yang bener. Ntar barangkali kesasar lah gitu. Nyasar kan repot gitu. Buang waktu nantinya. Iya katanya, saya tahu jalannya. Saya belok Mang ke kanan. Harusnya kan lurus, saya belok ke kanan. Pas di daerah Banjar tuh, lewat jalur alternatif. Ya sekitar sejaman saya jalan jadi jalannya ini bener-bener jalan semobil gitu Mang, buat semobil. Kiri kanan di hutan. Jadi naik turun gitu. Di gunung lah, di pegunungan aja gimana Mang. Naik turun, selang 1 jam perjalanan, si Ubed minta buang air Mang. Ya saya kan nanti Bed nyari warung, kata saya, nyari tempat lah gitu buat buang air. Nah saya masih nyari-nyari di perjalanan itu sekitar 4:30 jam 5 lah Mang, 4:30. Ada tuh salah satu warung di sebelah kiri Mang. Nah saya berhenti buat si Ubed ini minta buang air. Nah dia turun tuh Mang. Saya di mobil sambil scroll media sosial lah Mang, sambil ngerokok, ngedengerin lagu tuh Mang. Ya saya nyantai di situ. Nih kok anak lama banget. Saya tungguin 30 menit, gak datang. Tapi pas saya turun, saya nanyain ke warung tersebut tuh, itu ada katanya tuh. Kan jadi ini warung Mang. Warung tuh sampingnya ada toilet Mang, ada toilet umum. Itu ada katanya di dalam. Oh ya udah Bu, makasih. Nah di situ juga saya sempat beli minum sih. Cuma naik lagi ke mobil. Nah saya di situ nungguin tuh si Ubed, lama banget nih anak. Nah selang beberapa saat dia naik Mang ke mobil. Naik tuh. Ya saya marahin kan dia, saya nanyain, "Ira aku mendibai Bed suwe pisan. Guru dewek kini pengen motong jalanku, pengen biar cepet gitu. Motong jalan tuh biar cepet." Ya dia bilang, "Ya sorry katanya." Nah ya udahlah gitu, nggak inget lagi kejadian itu. Saya jalan lagi. Nah udah sekitar ya berapa kilo lah saya jalan itu Mang, nyampe di salah satu jembatan.
Set. Ada satu gapura mang, satu gapura pas saya masuk di situ kok tiba-tiba berubah, yang tadinya kayak jam, ya saya mikirnya gini mang, posisi jam segitu wajar lah senja gitu, posisi senja mang, setengah 5-an, jam 5-an tuh posisi senja, cuman ini kok beda, kayak sunyi gitu, sepi. Yang saya dengar tuh cuma kayak ada suara tonggerek gitu doang tuh mang, kayak suara-suara hewan-hewan di hutan aja gimana mang. Nah selama di perjalanan pas saya masuk, saya juga ngerasa di belakang ini ada yang ngikutin mang, kayak ada sesuatu gitu. Saya lihat spion lagi, kok nggak ada, tapi saya ngerasanya ada mang. Begitu saya jalan dari gapura beberapa meter, ada sosok ular mang. Jadi si ular ini dari kanan ke kiri mang, saya lihat ke spion. Jadi masuk kolong mobil tuh mang, ini mobil nih, dia masuk ke sini mang, keluar lagi ke kanan, masuk lagi, keluar lagi. Saya lihat kanan kiri. Ini apa? Itu mobilnya jalan. Mobilnya jalan padahal saya tuh. Jadi ular Gini, melingkar iya, begitu? melingkar gini. Jalan beberapa 200 meteran lah, sekitar 200 meteran. Ada kakek-kakek mang, pakai pangsi bungkuk gini mang. Dia sambil bawa tongkat sebelah kiri saya. Sebelah kiri jalan, jadi saya jalan gini. Nah di sebelah sini nih ada kakek-kakek. Jalan dari arah sana, dari arah depan. Gini-gini mang, nunjuk-nunjuk ke si Ubed. Gini aja. Jadi dia bawa tongkat gini ke si Ubed nih. Kenapa? Bed bangun. Nah mulai dari situ juga si Ubed ini udah beda mang. Kayak badan nih hawanya panas dingin. Dia cuma ngerang kesakitan mang. Nah setelah si kakek-kakek nunjuk, ya udahlah mungkin si Ubed ini tidur kecapean. Setelah ditunduk sama kakek-kakek, saya juga di situ ngelihat rumah-rumah penduduk yang tadinya kan berjauhan. Yang ada dua atau satu rumah, tapi sekarang udah berdempetan. Dan anehnya itu kayak rumah jadul, rumah gubuk. Dan gak ada satupun penghuni di situ tuh. Padahal kan posisinya masih sore. Saya mikir ya entah kalau sore kan kegiatan di kampung kan ya entah lagi duduk di depan gitu mang, entah lagi nyapu kan, kebanyakan gitu. Di situ gak ada mang, gak ada satu orang pun. Nah setelah saya jalan di situ, saya mikir ini saya udah diikutin sosok ular yang ngelingkar di mobil saya. Si Ubed kayak gini, tadi ada kakek-kakek yang nunjuk ke si Ubed. Si Ubed ngerang-ngerang terus. Ya, saya heran kenapa? Saya ngelakuin apa gitu? Si Ubed ini ngelakuin apa? Bingung kan mang di situ. Udah itu saya mikir ya Allah, saya pengen selamat gitu sambil bacaan lah mang, sambil sebisa saya. Saya akhirnya kayak ngerasa capek mang gitu. Kok si Ubed terus-terusan ngerang-ngerang, sakitan. Saya lihat di depan saya ini, jadi sekitar 400 meteran nih, 400-300 meteran, saya ngelihat di depan tuh ada nenek-nenek mang jalan. Saya inisiatif buat minggirin kendaraan saya, buat minggirin mobil saya mang, buat nepi. Saya pinggirin tuh. Begitu saya turun dari mobil, si nenek ini make baju kayak kebaya mang. Kayak apa ya? Kebaya make topi camping, terus sambil bawa kayu mang, kayu bakar yang habis dari hutan tuh mang. Jadi digendok gini sama nenek-nenek itu. Nah saya kan turun di situ nanyain. Belum saya nanya mang, belum saya ngomong sepatah kata 2 kata tuh si nenek ini udah ngucap ke saya, udah bilang bahasa Sunda mang sebenarnya, cuma saya bisa ngertiinnya, paham, cuman ngucapinnya agak susah mang. Dia bilang kayak siramin muka kamu sama air, katanya. Suruh dibasuh mang wajahnya. Cuci muka lah. Saya bengong di situ. Kok si nenek ini tahu keadaan si Ubed, padahal kan di mobil si Ubed nih. Si nenek di luar. Kok bisa tahu gitu. Ya udahlah. Nek makasih ya, kata saya. Saya nggak mikir panjang mang di situ mang. Langsung naik lagi. Begitu saya naik, saya mikir di mobil nih, sebelum saya kan udah dimatiin tuh mobil, posisinya mati di situ. Sebelum saya nyalain tuh saya mikir, apa ya tadi nenek gimana ya ngomongnya, maksudnya nyuruh apa sih sebenarnya tuh, maksud dan tujuannya tuh apa, bilang gitu. Saya diam di situ mang. Udahlah, saya niatnya mau jalan lagi mang. Udahlah biarin aja si Ubed inilah, mungkin capek. Saya mikirnya masih gitu, mungkin si Ubed capek ngantuk. Nah begitu saya starter mang, kali 2 kali 3 kali gak mau nyala mang. Gak mau nyala, bener-bener gak mau nyala. Pasrah saya mang di situ mang. Udah bingung harus ngapain. Saya ngerenung di situ. Saya sambil
ya Allah apa lagi, saya harus gimana buat si Ubed sadar. Sedangkan Ubed ngerang terus kayak orang kesakitan, kayak bergumam terus gitu Mang. Saya kan ingat Mang ya, saya kan punya sesepuh lah para karuhun. Di situ saya tawasulin Mang, para sesepuh saya, guru-guru saya tawasulin di situ sambil saya zikir, sholawat, bacain surat-surat pendek Mang. Setelah itu kayak saya ngerasa agak tenang gitu hati saya Mang. Setelah saya bacakan doa-doa tersebut tuh saya tenang. Saya basuhin lah, Bet bangun dulu Bet. Enggak bangun. Saya basuh mukanya si Ubed, basuh 3 kali Mang. Tetep aja itu si Ubed. Ya udahlah, setelah itu udah bismillah aja gitu. Saya mikirnya bismillah sambil di jalan nih Mang, sambil sholawatan saya Mang, sambil zikir. GPS gimana, ngaco nggak? Kalau GPS tetap jalan Mang. Yang anehnya tuh tetap jalan, tetap nyambung, cuman karena emang belok-belok aja Mang. Setelah itu saya jalan lagi Mang. Pas nyetater, setelah saya ngebukain masuk muka si Ubed, saya starter dulu tuh. Sekali Mang, yang tadinya 3 kali 4 kali tuh nggak jalan, sekali aja setelah saya baca doa, kok jalan ini mobil. Wah, ada yang ngeberes nih. Mulai dari situ saya overthinking Mang, saya mikirnya pasti ada sesuatu ini. Udah jalan sekitar beberapa kilo Mang, adalah hampir 1 jam. Nah, legahnya Mang, titik ujungnya tuh pas saya ngeliat sinar lampu Mang, kayak kilauan cahaya tuh. Saya lihat dari sebelah kanan dan ternyata itu lampu jalan Mang. Saya setelah lihat lampu jalan ini seketika kayak udah gelap semua Mang. Yang tadinya senja, bener-bener senja, gelap. Jadi pada malam hari aja lah, sekitar pukul 7 sampai 8. Jalan si Ubed ini agak mendingan Mang, panas nih udah turun setelah saya basuh mukanya gitu pakai air, panas udah reda, cuman masih tetap ngerang kesakitan Mang, terus-terusan dia. Nah, setelah saya sampai tuh saya berjalanan, tibalah saya di Cirebon Mang. Sampai di Cirebon sekitar jam 11-an itu kalau nggak salah Mang. Panik Mang, saya emang takut si Ubed kenapa-napa, langsung saya parkir, turun tuh. Nah, ada si Mang Yanto. Si Mang Yanto ini lagi tidur Mang di ruang tunggu. Mang, tangi dikit Mang. Itu si Ubed. Kenapa si Ubed? Kaget itu si Mang Yanto. Bangun Mang, si Ubed, kata saya. Udah bangunin. Bangun. Nah, si Mang Yanto ini nyamper ke mobil Mang. Nyamper ke mobil, nurunin si Ubed. Nah, bawalah Ubed ini ke ruang tunggu Mang. Yang tadi Mang Yanto tidur taruh di situ. Saya juga cuci muka dulu apa segala macem, barulah ngobrol sama Mang Yanto. Jadi GPS nggak ngaco ya? Enggak Mang. Sampai ke tujuan ya? Sampai ke tujuan kalau GPS. Saat tersesat, bisa dikatakan tersesat di alam gaib Mang, menurut saya Mang. Itu biasanya kan kalau di alam gaib GPS jadi ngaco gitu ya? Di situ tetap jalan Mang, tetap nyala. Yang bikin saya herannya tuh Mang. Nah, setiba di situ saya akan cuci muka dulu segala macam, bebersih lah Mang gitu, bebersih. Di kamar mandi saya duduk, Ubed udah dikasih minyak kayu putih posisinya sama Mang Yanto. Disadarin lah Mang, diolesin perutnya, ininya Mang, kepalanya, disadarin lah coba. Enggak bangun-bangun. Nah, saya duduk di situ. Saya belum ngejelasin apapun ke si Mang Yanto udah marahin saya Mang. Kamu tuh ngelakuin apa jadinya kayak gini nih? Mang, sumpah saya nggak ngelakuin apa-apa. Kayak saya nggak tahu, saya nggak ngelakuin apa. Ubed juga nggak tahu ngelakuin apa nih Mang. Cuman emang tadi di perjalanan emang aneh. Emang ada beberapa hal yang janggal. Kamu tuh udah pasti ngelakuin sesuatu ini, nggak mungkin sampai kayak gini. Saya dimarahin Mang sama Mang Yanto. Saya bingung, aduh, sedangkan saya nggak ngapa-ngapain. Udah saya nggak bisa ngomong apapun lagi setelah itu Mang. Saya diem aja ngerasa salah Mang. Karena Mang Yanto udah kayak gitu, saya ngejelasin gimana pun, Mang Yanto nggak percaya ke saya. Setelah hampir 45 menit, 1 jam lah si Ubed ini, baru si Ubed ini sadar. Udah agak mendingan lah, baru tuh. Sebelum Mang Yanto nanya ke si Ubed, baru si Ubed ngejelasin Mang di situ Mang. Ternyata si Ubed ini narik suatu pusaka dan matiin ular Mang.
narik salah satu benda pusaka di situ, di tempat itu Mang, pas dia. Jadi posisinya di warung. Nah, di sebelah kirinya ini ada benda pusaka, dia tarik Mang di situ. Waktu kencing tadi. Iya, waktu buang air tadi. Si Ubed ini emang orangnya bisa dikatakan sering tirakat lah Mang gitu. Karena sembrononya dia, karena sifatnya dia yang ngawur lah gitu, asal-asalan aja, dan dia bawa itu bendanya Mang. Nah, dan sekarang bendanya udah ada di saya Mang. Sebelumnya juga udah dinetralisir dulu sama Mang Yanto, dan Mang Yanto ini ahli spiritualis Mang. Saya bawa Mang, saya jadiin kalung. Tapi udah nggak ada. Udah nggak ada efeknya. apa-apanya, udah nggak ada efeknya karena udah dinetralisir sama Mang Yanto. Coba boleh lihat. Ini yang dikasihkan Apa Mang itu Yanto. bentuknya? Kayak kembang kantil gitu Mang, pusaka kembang kantil. Jadi si Ubed narik benda ini nih Mang. Kan sebelumnya kan belum dinetralisir sama si Ubed, makanya si Ubed ini kena gangguan-gangguan tersebut Mang, sampai sakit tuh. Nah, jadi ternyata ini fungsinya apa sebelumnya ini? kalau itu kurang tahu Mang, nggak ada penjelasan dari Mang Yanto, nggak ada penjelasan juga dari si Ubed. Cuman setelah gini Mang, dia setelah si Ubed ngaku bahwa dia ini habis narik benda ini, dia kasihkan ke Mang Yanto. Nah, setelah itu diritualkan sama Mang Yanto untuk dinetralisir. Terus ya udahlah kamu bawa aja katanya, bawa aja buat kamu, buat kalung, buat ya hiasan, udah, ya buat hiasan aja. Sekarang memang nggak ada apa-apanya. Oke. Di situ kan si Ubed ngejelasin tuh tentang dia udah matiin ular segala macem, kayak abis narik benda, terus dikasih penegasan sama si Mang Yanto. Ubed, lain kali jangan sembrono, jangan asal-asalan. Dan sebelum ke tanjak, jadi kan posisinya saya sebelum nyampe warung tersebut tuh Mang, ada salah satu tanjakan Mang. Nah, di tanjakan itu kata si Mang Yanto mitosnya emang bener Mang, siluman ular. Kalau nggak salah namanya apa ya, tanjakan Salawe kalau nggak salah Mang. Tanjakan di situ tuh Mang. Jadi mitosnya harus buang koin lah. Nah, setelah Mang Yanto ngasih penjelasan tersebut, si Ubed ini dibawa ke rumahnya, pulang lah dari situ, pulang sekitar jam 12-an, pulang ke rumah. Ya saya balik ke rumah Mang, udah dikasih uang juga sama Mang Yanto, nih ongkos kamu, biar jasa kamu yang nyupirin. Ya Mang, makasih ya. Ya, saya pulang tuh. Nah, selang 1 tahun kejadian tersebut, si Ubed ini nelpon ke saya Mang. Ngechat dulu awalnya, nge-WA Mang. Cuma ngechat gitu doang. Nah, terus langsung dia nelpon ke saya. Nelpon di mana katanya? Di rumah. Nah, dia ya udah sih, ayo ngopi katanya, main. Dia ngajak keluar Mang. Nah, dia datang ke rumah saya. Ya saya salaman lah, Bed. Aduh, baru ketemu lagi nih setahun gitu. Gimana, aman dah kata saya sambil bercandaan tuh Mang. Gak ada apa-apa setelah itu. Alhamdulillah katanya, alhamdulillah. Dia bilang, untung aja katanya. Kamu masih kerja di mana katanya. Sekarang udah nganggur tuh setelah 1 tahun tuh. Saya kan nganggur Mang, posisinya lagi nganggur. Masih nganggur nih. Udahlah wis, metu bae, keluar aja. Keluar tuh Mang dari rumah saya. Dia jemput saya. Ngopi tuh Mang. Ya saya sama si Ubed berdua sambil ngobrol-ngobrol. Sempet ngebahas masalah yang kemarin, setahun kemarin yang di Pangandaran itu Mang, yang di Tanjakan Salawe itu. Sempet sih beberapa saat ngebahas itu. Tapi ya udahlah kata saya, udah Bed lah, jangan lagi-lagi kayak gitu tuh ngobrol ke saya. Terus nawarin kerjaan Mang ke saya Mang. Kamu daripada nganggur mau nggak kerja di mana Bed kata saya Mang. Kerja di Jakarta. Loh, di Jakarta? Saya kan nanya lagi, kamu kan masih kerja di travel kata saya. Kenapa kamu ngajak saya ke Jakarta? Saya bilang gitu. Enggak, ini mah ada teman saya yang kerja di Jakarta Ji. Bilangnya gitu. Mau nggak kerja di mana? Di coffee shop. Ya wis Bed, mau kata saya. Kayak ya udah Bed, mau. Daripada nganggur. Udahlah. Ya udah nanti itu mah gampang diobrolin. Oke, dari situ ya saya habis ngopi sama si Ubed, pulang lagi lah ke rumah Mang saya tuh. Nah, beberapa hari setelah ketemu Ubed, setelah ngopi, si Ubed ini ngasih kontak temennya Mang yang ada di sana, yang ada di Jakarta. Dia ngasih kontak namanya Mas Hendra, temennya ini. Dan kebetulan Mas Hendra ini orang
sini mang, orang Cirebon. Dia ngasih kontaknya. Ya, saya WA tuh saya telepon, Mas, saya temennya Ubed. Bener nggak? Katanya butuh personil, butuh karyawan. Ya, iya katanya. Ya udah nanti dikabarin sama saya, kata si Hendra. Ya udah Mas, makasih. Nah udah gitu beberapa hari setelah saya kontekan sama si Hendra ini, si Hendra nyuruh saya datang ke sana, ke Jakarta mang. Ci, siap-siap ya, besok pagi kamu berangkat ke sini. Besok paginya saya berangkat tuh dari Cirebon, dari Kejaksan nih mang, ke stasiun Senen. Nah saya beli tiket tuh. Nah, saya berangkat ke sana. Setiba di Senen, saya ini dijemput sama Mas Hendra mang. Dijemput sama Mas Hendra ke kosannya Mas Hendra. Nah saya kan ngobrol-ngobrol sama Mas Hendra, Mas, ini saya kerja tuh gimana sih, sebagai apa? Udah ikut aja dulu katanya. Ya udah, saya iyain kan mang. Ya ngobrol-ngobrol segala macem, dan kebetulan Mas Hendra ini orang Cirebon, jadi klik lah gitu, nyambung mang. Buat bercandaannya, buat ngobrol kayak ngobrol-ngobrol santai, nyambung. Nah setelah itu, Mas, saya tidurnya gimana nih? Ya udah sementara ini kamu di kamar saya, jadi saya sama Mas Hendra tuh tidur berdua Mas. Ya udah Mas, kata saya tidur di sini dulu buat sementara, nanti setelah beberapa lama kamu kerja nanti kamu pindah kosan katanya. Oke. Setelah jam 3-an di kosan, saya diajak ke kafe sama Mas Hendra. Saya berangkat ke kafe. Di situ saya ketemu ownernya mang. Nah di situ kan saya ya bawa lamaran, dilihat, terus ya udah kamu bisa kerja kapan katanya. Sekarang bisa enggak? Ya udah, iya bisa Pak, kata saya. Nah kebetulan ini ownernya tuh masih muda juga sih, kayak umur 35-an lah. Dari situ saya kerjalah di situ. Nah kenal sama beberapa saat kerja, kayak seminggu 2 minggu ya, saya awalnya nggak ngerti gitu, kayak ini saya job desk-nya ngapain, apa nih yang saya harus kerjain. Saya nggak ngerti, saya dikasih tahu nih sama si Hendra ini, dikasih arahan, kamu harus ini harus itu. Ya saya iyain lah, saya dibimbing gitu. Nah selang 1 minggu 2 minggu sebulan, saya kan makin deket tuh sama yang rekan-rekan kerja yang lain tuh, makin deket, makin sering ngobrol, jadi akrab lah. Saya kan punya supervisor mang, supervisor ini ya kebetulan emang welcome lah ke anak-anak tuh, kayak ke rekan-rekan kerja tuh kayak humble mang. Nah, dia ini baik sih sebenarnya, baik mang, baik banget. Si Sheila ini 2 bulan 3 bulan deket sama yang lain. Nah saya juga deket mang sama si Sheila. Deket tuh ya bisa dikatakan sebagai apa ya, teman lah, rekan kerja, sebagai rekan kerja. Nah selang di situ ya nggak tiap hari juga, kebetulan kosan Hendra sama Mbak Sheila sama si Sheila ini sampingan mang, bukan sampingan sih, jadi satu kosan tuh. Jadi ya kita tuh di situ tuh sering kayak tiap harinya tuh setelah pulang kerja sering nongkrong lah di depan kosan gitu, kayak ngobrol-ngobrol, kayak main gitar. Setelah saya akrab sama si Mbak Sheila, setiap pulang kerja ini sama si Sheila ini kayak bareng gitu loh, kayak entah mampir dulu kemana, makan dulu, beli keperluan apa, jadi entah belanja dulu ke minimarket, jadi selalu bareng tuh mang. Selang 4 bulan saya deket sama dia, 4 bulan kerja di situ, saya makin deket sama si Sheila. Saat makan pas pulang kerja nih, jadi kan pulang kerja sekitar jam 11 lah mang, 11 malaman. Nah mampir dulu mang, kita makan di situ tuh, makan berdua ya sambil ngobrol-ngobrol. Dan dia juga kelihatannya kayak sedikit apa ya mang, sedikit nyaman lah buat cerita ke saya, buat ngobrol sama saya. Jadi ya udahlah, saya jadi kayak nggak ada apa ya jenjang kayak perbedaan ini mang, perbedaan status gitu. Dia kan supervisor, saya kan cuma karyawan biasa ya mang. Jadi nggak ada perbedaan di situ tuh. Sedikit dia cerita tentang kayak kehidupan dia awalnya dari situ mang, kayak kehidupan dia di kampung gitu, punya keluarga di kampung, punya orang tua, punya adik di kampung. Dia sering nyeritain bahwasanya dia ini ya beginilah gitu, kayak ya bisa diartikan orang tuanya ini emang bisa si Sheila ini
udah bisa 10 tahunan lah orang tua si Sheila ini. Jadi dia sering curhat-curhat ke saya. Dan ternyata Mang dia ini ngebuka, bisa ya maaf ya Mang, ini mah aib sebenarnya. Dia ngebuka aib dia bahwa dia ini pernah melakukan pernah selingkuh. Jadi dia tuh jadi selingkuhan owner Mang. Jadi owner cafe yang saya kerja, yang atasan dia selingkuh Mang sama si Sheila. Jadi melakukan hubungan gelap lah gitu. Padahal si owner kafenya udah punya istri Mang, udah punya anak. Si Sheila ngebuka ke saya, Ji, ini gimana ya? Saya udah telat apanya Shel, kata saya Mang. Telat pulang kata saya. Enggak, udah telat apa kata saya. Saya itu sebenarnya mau cerita. Cerita apa? Tinggal cerita kan udah biasa cerita sama saya gitu. Saya panik ini nih. Kenapa Shel? Saya udah telat 3 minggu, belum halangan, belum menstruasi. Lah, emang gimana sih? Dan setahu saya ini Mang, si Sheila ini belum punya pasangan waktu itu tuh. Gak punya pacar lah gitu. Nah, saya bingung lah. Kamu ngapain? Belum punya pasangan, belum punya suami. Lah, kamu ngapain? Nah, dia cerita Mang bahwa dia ini selingkuh sama owner. Dia telat 3 bulan. Nah setelah itu kan saya juga bingung harus ngapain. Ya udah Shel, tenang, dia coba buat tenangin dia lah. Udah tenang kata saya, nanti juga mens lah. Udah asal aja Mang saya ngomong tuh tenang lah gitu. Selang beberapa 1 mingguan kalau nggak salah Mang, 1 mingguan setelah dia ngobrolin itu ke saya, kayak dia panik banget Mang posisinya di kafe itu. Saat ya saya lagi kerja Mang, lagi kerja biasa, dia di situ kayak panik aja mukanya tuh, kayak aduh gimana ya. Nah saya tuh merhatiin si Sheila Mang, ini si Sheila pasti kepikiran nih, pasti panik dia tuh, ngalamin hal tersebut tuh pasti panik, bener-bener panik. Nah tiba-tiba pas pulang jam 11, ayo anterin pulang ke Batang katanya. Ih kok tiba-tiba ngapain, kan lagi kerja, kan besok kerja nggak ada libur gitu, nanti kan liburnya 3 hari lagi, udah sekarang aja cepetan. Soal kan saya kan mikirnya gini Mang, saya kan baru kerja 4 bulanan, di situ kan masih baru ya Mang, masa saya ngambil cuti, ngambil izin lah gitu. Saya kan ngerasa nggak enak sama yang lain. Udah kata si Sheila, ini perintah saya gitu. Ya udahlah, saya mikir ya udahlah, si Sheila kayak maksa gitu, mungkin ada sesuatu di kampung, saya mikirnya ada keperluan gitu, keperluan keluarga. Nah setelah itu pergilah Mang saya ke Batang sama si Sheila. Dari semua ongkos, semua makan segala macam ditanggung sama si Sheila Mang. Nah berangkat dari Jakarta itu bawa mobil Mang. Entah si Sheila ini rental mobil, entah punya temennya si Sheila. Jadi pas saya pulang kan di kosan, si Sheila ini sekitar jam 1-an udah bawa mobil Mang ke kosan tuh. Berangkat tuh jam 2-an dari Jakarta ke Batang. Ya nyampe pagi di sana, ketemu sama orang tuanya. Itu ibunya sama adiknya Mang, 2 Mang. Adiknya yang satu masih sekolah SMA, yang satu SMP. Saya kan tahu ya posisinya si Sheila ini gimana. Dia ini nafkahin keluarganya lah, nafkahin adik-adiknya, orang tuanya. Karena kan udah lama pisah orang tuanya. Jadi tulang punggung lah si Sheila ini. Nah di situ kan saya ngobrol sama orang tuanya, ditanyain dari mana, katanya saya asli Cirebon Bu, saya nganterin si Sheila buat pulang ke sini, katanya ada keperluan. Nah saya kan nggak tahu tuh keperluannya apa kan. Ya udahlah, saya kan disuruh makan dulu, istirahat di situ sampai jam berapa? Sampai jam 12-an si Sheila ini ngajak keluar yuk katanya. Kemana kata saya. Udah keluar aja makan. Ya udahlah saya iyain tuh. Ya ayo katanya. Berangkatlah Mang ke satu rumah makan lah. Nah kan saya di situ makan dulu Mang sama si Sheila makan. Ya saya sambil ngobrol, Shel sebenarnya kita ini mau kemana, mau ngapain gitu, jauh-jauh ke sini. Saya kan tadi kan di rumah kan ketemu sama orang tua, ada keperluan apa kan, udah cuma ketemu doang. Yang saya lihat nggak ada entah hajatan, ada apa enggak Mang di situ tuh, cuma ketemu doang. Udah ini ada keperluan saya katanya. Ya udah setelah beres makan, nah di situ ada perempuan Mang sama laki-laki datang. Dan si perempuan sama laki-laki ini saudaranya si Sheila Mang. Sebut saja
Mas Rizky lah sama Mbak Nita. Mereka berdua ini pasangan suami istri, Mang. Pasangan suami istri di situ ya, sambil bercanda lah, ngobrol-ngobrol, kayak dia juga ikut makan di situ. Udah beres makan, si Sheila nih ngobrol, Mang, bertiga. Saya agak jauhan lah gitu. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Ya kan masih keluarga, Mang, saya mikirnya. Saya ke depan tuh ngerokok, ke depan mobil gitu, ke parkiran saya ngerokok di situ. Kayak ya udahlah, mungkin ada keperluan di situ, ngobrol-ngobrol sebentar sih sebenarnya. Terus mereka bertiga ini keluar, Mang, nyamperin saya, ayo pergi kan. Kemana lagi, Sel, kata saya. Udah, kamu ikut aja. Ya udah, saya iyain kan. Di perjalanan kan saya, Mas Rizky sama Mbak Nita sama Sheila. Jadi si Sheila duduk di depan sama saya, Mas Rizky sama Mbak Nita ini duduk di belakang. Nah, saya nanya kan, mau kemana? Mau ke pantai katanya. Ya udahlah, pikir saya buat recharge gitu, buat nenangin diri. Jalan sekitar sejaman nyampe di suatu pantai, Mang. Sampai di suatu pantai. Nah, saya turun kan di situ. Saya turun, Mbak Sheila pun turun, Mbak Nita turun, dan Mas Rizky ini turun. Turun semua tuh di situ. Saya di warung sambil ngopi lah, Mang. Ngopi kayak ya nikmatin pemandangan gitu, nikmatin laut di situ. Si Mbak Nita sama Mas Rizky ini pergi, Mang. Si Sheila tetap sama saya. Pergi jalan kaki. Nggak tahu kemana. Sekitar 20 menitan ada, Mang, di situ tuh. Selang 20 menitan dia datang lagi. Datang dan ngajak saya sama Sheila buat kesana, Mang. Jalanlah dari pantai itu. Jalan sekitar 300 meteran. Jadi kan pantai ini, Mang, kayak ada hutan gitu, mangrove lah. Hutan mangrove. Nah, di situ ada salah satu rumah. Jadi rumahnya tuh paling pojok banget. Penduduknya cuma satu rumah itu. Nah, ke situ ya saya kan setelah di situ jalan nyampe di rumah tersebut, disambut sama kakek-kakek sama nenek-nenek, Mang, di situ tuh. Disambut, salaman. Nah, saya kan bingung di sini. Ini mau ngapain? Saya nggak ada kecurigaan apa-apa, Mang, awalnya di situ. Gak ada sama sekali. Mau ngapain di sini si Sheila nih? Mau ngapain Mbak Nita, Mbak Rizky ini mau ke sini? Si Sheila ini sama Mbak Nita masuk ke dalam rumah. Saya sama Mas Rizky duduk di depan teras, Mang. Nah, sambil si nenek-nenek ini ngasih suguhan, Mang, ngasih kopi, ngasih kue-kue lah gitu ke saya sama Mas Rizky. Ya, saya banyak ngobrol di situ sama Mas Rizky. Selang sekitar setengah jaman, si Sheila keluar, Mang, dari rumah tuh. Nah, yang saya herannya nih, Mang, yang saya bikin anehnya ini, si Sheila kayak habis mandi. Jadi emang posisinya dia pakai kain jarik gitu, Mang. Kayak habis dimandiin aja. Seger banget dia tuh mukanya. Ini mau ngapain? Saya udah mikir aneh-aneh, Mang, di situ tuh. Nah, saya dipesenin sama Mbak Nita, pokoknya kamu harus nemenin dia. Pokoknya kamu harus nemenin Sheila, apapun yang terjadi gitu. Saya kan spontan kayak, Mbak, ini maksudnya gimana? Apa, mau ngapain? Udah, kamu nurut aja. Ya udahlah, Mang. Saya mikirnya, ya udahlah, turutin aja gitu. Nah, di situ Sheila ngebawa kelapa, Mang, kelapa muda. Terus si Mbah Jiwo ini, yang namanya Mbah Jiwo ya, Mang. Si Mbah Jiwo ini ngebawa kayak dupa kerucut. Banyak lah, Mang, media-medianya tuh. Dia bawa jalan lagi, Mang. Jalan ke salah satu gua, Mang, di dekat bibir pantai. Nah, masuk ke gua tersebut, Mang. Nah, setelah masuk di situ, saya sambil bawa ini, Mang, sambil bawa apa ya, kayak kan di gua kan gelap, Mang, posisinya kayak lentera gitu, Mang. Sambil saya bawa gini, saya disuruh nemenin, pokoknya apapun yang terjadi harus nemenin si Sheila, kata Mbak Nita ini. Jalan tuh saya, Sheila, Mas Rizky sama Mbah Jiwo jalan berempat ke gua sambil bawa lentera gitu, Mang. Masuk ke gua kan. Setelah itu terjadilah ritual, Mang, ternyata, Mang. Saya masuk ke gua. Jadi ada batu di situ di tengah-tengahnya, duduk di batu tersebut si Sheila. Duduk di batu, nggak tahu itu bacaannya apa, bacaannya gimana. Sama si Mbah ini
dibacain mang, dibacain mantra. Saya mikir, wah ini udah nggak bener nih, nggak beres ini. Saya nggak tahu bahwa itu ritual tuh mang awalnya. Saya tujuannya mau nganter, cuman mau nganterin si Sheila, ternyata dia ngelakuin hal kayak gini. Saya diem aja di situ tuh. Setelah itu tiduran mang, si Sheila di batu tersebut tuh tiduran. Jadi tiduran kayak gini nih mang, terlentang gini. Nah tiduran di situ, Mbak Jiwo ngejauh mang. Jadi dia ngejauh sekitar 5 meteran lah, 5-10 meter. Si Sheila duduk di sini, saya di deket. Jadi goa saya di mepet sini mang, saya sambil bawa lentera. Tujuan saya buat nerangin gitu, nerangin si Sheila di situ. Nah si Mbak Jiwo di sinilah. Nah saya nerangin di situ, si Sheila tiduran. Saat itu juga sekitar 15 menitan, saya nyium bau amis banget mang, amis darah, bener-bener kayak anyir gitu. Wah ini apa? Saya bilang kayak di dalam hati tuh, ini apa gitu. Baunya mang gila, bener-bener amis. Wah, setelah itu saya ngelihat ada ular mang ngelilit perut si Sheila, ngelilit perutnya. Jadi si Sheila tiduran kayak dililit gitu sama ular tuh. Lama itu mang, sekitar 5 menitan itu. Saya lihat tuh, saya diem aja, astagfirullah lagi sambil bacaan mang, saya mang di situ juga. Wah udah nggak bener ini, udah nggak beres. Saya pengen pengen kabur juga, pengen keluar juga. Ya udahlah, udah terlanjur gitu mikirnya. Semua lihat itu. Kalau mereka yang lain nggak tahu mang itu tuh. Nah saya kan di situ sambil gemeteran mang. Aduh ya Allah, apa ini, gimana? Saya sambil baca-bacaan terus mang, sambil nyebut terus, istighfar terus mang di situ. Nah setelah saya lihat 5 menit si ular ngelilit Sheila ini, nggak lama mang ada sosok wanita mang datang mang. Tiba-tiba itu tuh jadi yang kayak jadi tiba-tiba nongol gitu mang. Nggak langsung jelek gitu, nggak, tapi kayak perlahan nongolnya tuh. Nah sosoknya ini pakai mahkota mang, cantik, bener-bener cantik mang. Pakai mahkota, pakai selendang, berpakaian kebaya mang. Sosoknya bersih banget, putih banget mang itu tuh. Si sosok tersebut tuh, dia sambil ngeliatin Sheila aja gitu aja, diem aja sambil kayak diem aja. Awalnya sih sekitar 1 menit 2 menit, hilang mang tiba-tiba tuh sosok tersebut tuh. Wah Sheila bangun mang. Jadi ritual itu kayak sekitar sejaman lah. Bangun dari situ, keluar, balik lagi ke rumah Mbak Jiwo mang. Saya benar-benar kacau di situ, badan udah capek, ngantuk, ngerasain hal-hal kayak gini lagi. Keinget lagi kejadian yang si Ubed gitu mang, kejadian-kejadian mistis gitu. Ya udahlah, capek saya juga kayak gini tuh. Setelah itu pulang ke rumah Mbah Jiwo, pulanglah, nganter Mbak Nita sama Mas Rizky. Gak banyak ngobrol bang, setelah itu langsung pulang dari rumah Mbah Jiwo tuh. Langsung pulang, nganter Mbak Nita sama Mas Rizky ke rumahnya. Pulanglah. Nah keesokan harinya saya pulang ke Jakarta sama si Sheila. Pulang ke Jakarta, saya kan nanya, Mbak tujuannya apa sih? Ya sebelumnya minta maaf, dia juga kayak ngerasa salah mang ke saya. Ya Ji, saya minta maaf, saya nggak jujur dari awal. Dia nggak to the point dari awal tuh, kayak nggak ngomong langsung. Ternyata dia ini, menurut penjelasan dia ini ngelakuin ritual mang, ritual jual janin di situ tuh. Saya kaget mang, ya Allah, bener-bener wah, sampai shock gitu mang, ngelihat penjelasan dari si Sheila ini. Bener-bener shock di situ saya. Nah di situ dia juga ngejelasin mang kenapa ngelakuin ritual itu. Dia ngomong gini mang ke saya, udahlah, daripada badan saya udah kotor, lebih baik sekalian lah gitu. Nah dia bilang ke saya bahwa itu tuh ritual jual janin. Nah ternyata si Sheila ini pengen pesugihan mang di situ tuh.
Dia ngelakuin ritual buat pesugihan. Cari kekayaan. Cari kekayaan Mang di situ tuh. Ternyata ritual yang dilakuin sama si Sheila ini gagal Mang. Karena janinnya masih terlalu muda usianya. Itu Mang. Jadi nggak diterima ya? Nggak diterima, gagal itu tuh. Setelah itu ya udah, Shel, ini segala sesuatu yang kamu nanti kamu alamin, kamu tanggung sendiri Shel. Akibatnya saya nggak mau tahu ini Shel. Jangan sampai naudzubillah ke saya gitu akibatnya gitu. Iya Ji, saya juga udah tahu konsekuensinya gimana katanya. Dia ngasih informasi tersebut. Saya kan posisinya nggak setahun tuh Mang kerja di situ tuh. Saya pulang ke Cirebon. Dan ya saya rasa tuh Mang, semua yang kejadian yang di luar nalar, yang bener-bener keanehan yang saya alami ini, ya emang biangnya tuh si Ubed Mang. Saya mikirnya tuh gitu, karena kan dari awal ke Pangandaran si Ubed dalangnya. Terus saya bisa kerja di situ, bisa ketemu sama si Sheila, ya kan lewat si Ubed juga. Itu Mang. Jadi terakhir janin ini, jual janinnya gagal ya? Gagal Mang. Kalau memang itu berhasil biasanya kaya itu. Kaya Mang menurut si Sheila ini. Banyak yang berhasil di situ. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak juga sih Mang. Masih ingat tempatnya? Masih Mang. Oke, tapi rahasia aja ya. Rahasia Mang, jangan sampai lah. Jadi Mas Haji keluar dari pekerjaan Jakarta, pulang Ya, ke Cirebon. Pulang ke Cirebon. Nggak mau ketemu Ubed lagi. Kalau Ubed kan di sini. Ketemu lagi. Ketemu lagi setelah itu. Gitu lagi nggak? Enggak, udah saya udah nggak ada hal-hal aneh lagi sama dia gitu. Nggak ya. Oke. Nah, sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Mas Aji ya. Ternyata ada 2 kisah yang dikisahkan hari ini. Iya. Alhamdulillah nggak ada efek ke Mas Aji ya. Alhamdulillah Mang, sampai sekarang nggak ada kena efeknya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Haji Ya, dan sama-sama, sobat Mang. Malam Mencekam. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.